Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Burhanuddin Mujtaba pada mata kuliah Creative Production. Kali ini kita akan membicarakan apa itu produk kreatif dan industri kreatif. Sebelum melangkah kepada industri kreatif, apa sih sebenarnya yang disebut industri itu? Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa industri. Jadi, seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah, artinya dari bahan baku itu dia mempunyai nilai tambah ya, atau manfaat yang lebih tinggi, itu termasuk disebut industri. Jadi, apa bedanya pabrik dengan industri? Kalau industri adalah tadi ya, mengubah. Kalau industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi, mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah. Kalau pabrik itu adalah salah satu dari proses produksi itu. Pabrik itu adalah bangunan tempat pembuatan produk. Kalau industri, dia dari bahan baku hingga sampai ke pemasaran. Kemudian, ada yang disebut industri kreatif. Industri kreatif itu, pengertian secara umum adalah kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Industri kreatif juga dikenal dengan nama lain industri budaya atau juga ekonomi kreatif. Memang ada industri yang tidak kreatif. Kan semua juga menggunakan penciptaan atau pengetahuan ya. Oh, tentu saja ada. Tidak semua industri disebut industri kreatif. Misalnya, ada pertanian. Pertanian itu termasuk industri. Industri pertanian ya. Mengolah dari bahan pertanian kemudian menjadi bahan yang siap untuk dikonsumsi. Misalnya, mengolah dari gabah menjadi beras. Kemudian juga ada industri pertambangan. Industri pertambangan ini mengolah dari hasil bumi, bisa batu bara, bisa minyak, gas bumi, biji, logam. Kemudian dia diolah, dikemas, atau disalurkan, atau didekatkan kepada konsumen. Menjadi memiliki nilai tambah yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Itu bukan produk kreatif masuknya. Jadi masih ada banyak sebuah pengolahan yang dari bahan baku menjadi memiliki nilai tambah yang tidak termasuk industri kreatif. Nah, menurut Kementerian Perdagangan, industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan. Jadi intinya, industri ini berasal dari pemanfaatan kreativitas. Selanjutnya, selain ada istilah industri kreatif, juga ada yang disebut produk kreatif. Apa produk kreatif itu? Produk kreatif itu adalah produk dari kewirausahaan yang dihasilkan dari proses kreativitas. Jadi produk kreatif itu adalah hasil dari proses kreativitas menjadi satu hal baru, orisinil, serta bermakna. Saya ulang ya. Jadi produk kreatif itu adalah produk kewirausahaan yang dihasilkan dari proses kreatif. Kemudian apa dampaknya dari produk kreatif ini? Dampak dari produk kreatif ini dapat memberikan dampak pada perkembangan industri kreatif. Jadi produk kreatif ini memiliki dampak pada industri kreatif. Industri kreatif itu penting. Ya, industri kreatif itu penting. Industri kreatif dipandang semakin penting dalam mendukung kesejahteraan dalam perekonomian. Jadi karena yang sebelumnya sudah ada industri seperti yang saya sebutkan tadi ya, seperti industri pertambangan, industri dasar dan kimia, atau industri barang konsumsi ya, properti, infrastruktur. Ada juga yang disebut industri finansial ya, finansial, perbankan ya. Kemudian juga ada industri perdagangan, ada industri jasa dan investasi. Nah, itu di luar yang kita sebut sebagai industri kreatif. Jadi industri kreatif ini kemudian menjadi penting di luar industri-industri tadi.
Yang kedua, utama. Jadi apa ya utama ini? Kreativitas manusia adalah sumber daya ekonomi utama. Industri kreatif dianggap tidak akan habis-habisnya ini. Kalau tadi misalnya industri tambang, dia akan melakukan usaha, membuat produk selama bahan bakunya masih ada. Dan bahan baku tambang itu tidak bisa diperbarui. Setelah bahan bakunya habis, selesailah industri tambang itu. Tetapi kreativitas manusia menjadi sumber daya ekonomi utama. Industri abad ke-21 akan tergantung pada produksi pengetahuan melalui kreativitas dan inovasi. Karena dianggap abad 21 ini, industri-industri yang sudah ada ini standar ya, akan begitu-begitu saja gitu. Yang bisa membuat industri menjadi berkembang itu karena ada kreativitas. Nah, industri kreatif ini yang ketiga memancing perdebatan terkait penamaan tentunya. Ada penamaan industri kreatif menjadi isu yang diperdebatkan antara istilah industri kreatif, ada yang bilang industri budaya, ada ekonomi kreatif. Padahal ujung-ujungnya ya itu-itu juga. Ada yang nyebut industri kreatif, ada yang menyebut industri budaya, ada yang nyebut ekonomi kreatif. Karena tiga-tiganya ini cukup berkaitan erat. Di dalam industri berbasis kreativitas ini, Departemen Perdagangan Republik Indonesia memetakan apa saja sih subsektor industri yang berbasis kreativitas ini. Ini ada cukup banyak. Yang pertama itu yang masuk dalam subsektor industri berbasis kreativitas ini adalah periklanan. Kalau dalam bahasa Indonesia iklan itu formalnya disebut pariwara ya. Segala bentuk pesan, promosi, apakah itu promosi jasa, produk jadi, dan ide yang disampaikan melalui media. Dan biasanya ini selalu dengan biaya ya, biaya sponsor, dan ditunjukkan kepada sebagian besar masyarakat. Itu iklan. Jadi sekali lagi, iklan itu adalah pesan promosi, apakah itu barang, jasa, produk jadi, disampaikan melalui media dengan biaya sponsor. Dan pesan ini ditujukan kepada sebagian besar masyarakat. Periklanan ini luas cakupannya. Jadi bukan hanya iklannya saja. Mulai dari proses kreasi, kemudian ada produksi, kemudian ada distribusi, kemudian ada riset pasar. Kan sebelum iklan harus ada riset pasar dulu. Kemudian jenisnya juga banyak. Ada yang iklan luar ruang. Ada khusus yang memproduksi material iklan. Ada yang spesialis tampilan iklan di media cetak. Dan ada juga iklan yang untuk media elektronik. Semua ini biasanya memiliki kekhususan, memiliki kemampuan masing-masing, memiliki keterampilan yang berbeda. Ya, proses misalnya iklan luar ruang ya seperti billboard, dari mulai proses kreasinya hingga produksinya itu berbeda dengan misalnya proses produksi media elektronik misalnya ya. Selain iklan, arsitektur. Kok arsitektur termasuk industri kreatif? Ya, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan. Ini maksudnya bangunan-bangunan kuno ya, pengawasan konstruksi. Itu termasuk industri kreatif. Kenapa arsitektur juga masuk ke industri kreatif? Karena ini kan membutuhkan kreativitas. Orang merancang, itu perlu daya kreativitas. Dan biasanya arsitektur ini dibuat berdasarkan pesanan. Jadi si pengguna jasa arsitektur ini biasanya menceritakan keinginan-keinginan apa, kemudian ini yang akan dituangkan dalam gagasan sebuah bangunan oleh arsitek. Selanjutnya, subsektor industri berbasis kreativitas adalah pasar barang seni. Nah, ini juga masuk dalam subsektor industri berbasis kreativitas. Karena pasar barang seni ini merupakan jalur dari karya kreativitas orang. Hasil kreativitas orang kemudian dipasarkan melalui pasar barang seni. Biasanya ini pasar barang seni ini memperdagangkan barang-barang unik, langka, memiliki nilai seni yang tinggi, bisa melalui lelang ya, galeri. Ini tergantung barangnya ya. Ada yang barang seni yang harganya miliaran rupiah misalnya, ini biasanya dijual melalui lelang di galeri, di balai lelang ya misalnya ya. Tapi kalau yang harganya
puluhan ribu hingga jutaan itu bisa didapatkan dari pasar seni. Pasar barang seni ini juga tidak hanya ada secara offline, dia juga dilakukan melalui internet. Nah, untuk memasarkan barang-barang seni ini juga perlu kreativitas. Tanpa kreativitas juga ini akan cukup sulit ya untuk bisa memasarkan barang-barang seni ya, kerajinan, percetakan atau musik ya, seni rupa misalnya. Itu akan cukup susah kalau dipasarkan tanpa ada kreativitas. Selanjutnya, subsektor industri berbasis kreativitas yang lain adalah kerajinan tangan. Jadi tadi yang di pasar seni itu salah satunya adalah produk dari kerajinan tangan. Jadi produk ini dihasilkan bukan dengan mesin ya. Biasanya kerajinan tangan ini sifatnya tidak massal dan biasanya juga dibuat oleh tangan-tangan ahli, tangan-tangan terampil. Makanya disebutnya tenaga pengrajin ya. Jadi didesain misalnya dari awal, kemudian diselesaikan oleh para pengrajin. Apa saja ini kerajinan tangan ini? Banyak. Produk kerajinan tangan itu cukup banyak. Dari mulai batu berharga ya, kemudian bisa ada pengrajin kulit ya untuk bikin tas, untuk bikin sepatu atau jok mobil ya, jok kursi. Bisa juga dia pengrajin rotan, pengrajin bambu, kayu ya. Ada juga pengrajin kaca yang kemudian entah diukir, entah kacanya kemudian di bevel ya. Ada juga porselen. Ini kerajinan tangan juga porselen ya. Meskipun ada juga produk porselen yang dibuat oleh pabrik ya, dengan mesin ya. Tapi sebagian masih banyak pengrajin yang menekuni produk-produk porselen. Ada kain ya ditenun, misalnya di Baduy sampai saat ini perempuan-perempuannya masih suka menenun ya untuk membuat kain. Ada marmer, tanah liat. Kalau di Serang nih terkenal tanah liat membuat kerajinan tembikar ya yang ada di Bumi Jaya. Jarak dari kampus lama Untirta yang di Pakupatan itu sekitar 10 kiloan. Nah, karena ini bersifat kerajinan tangan, produk kerajinan ini pada umumnya edisi terbatas. Jadi hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil. Makanya juga biasanya harganya relatif lebih mahal. Karena ini tergantung kemampuan pengrajinnya. Berbeda misalnya dengan produk pabrik. Produk-produk hasil kerajinan tangan biasanya dihargai lebih mahal oleh para pembeli. Karena biasanya juga produk-produk kerajinan tangan ini memiliki otentisitas ya. Justru karena ketidaksempurnaan bentuknya itulah yang ini menjadi mahal. Kalau produk pabrik biasanya hasilnya itu seragam. Selanjutnya, subsektor industri berbasis kreativitas yang kelima adalah desain grafis. Nah, ini Anda mungkin sudah cukup familiar ya. Lama juga mungkin. Sudah ada beberapa mata kuliah yang terkait desain grafis. Desain grafis ini masuk dalam subkategori industri kreatif. Nah, desain grafis ini juga terkait dengan bukan hanya desainnya saja ya. Ada desain grafis, ada desain interior, ada desain produk, ada desain industri, ada konsultasi. Biasanya orang bikin mau logo perusahaan, bikin juga konsultasi identitas perusahaan untuk dibuat rancangannya. Ada juga termasuk jasa riset pemasaran untuk dibikin desainnya, desain kemasan. Jadi produk, kalau produknya bagus tapi kemasannya tidak bagus, akan susah juga untuk mendapat tanggapan positif dari konsumen. Bahkan desain grafis ini masuk ke jasa pengepakan. Jadi tidak semata-mata orang ngegambar ya, tidak. Misalnya ngedesain itu interior ya, desain interior, desain produk, desain industri. Saya ulangi nih, desain grafis adalah kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produk kemasan dan jasa pengepakan. Jadi yang dimaksud dengan subsektor industri berbasis kreativitas ini desain yang mencakup keseluruhannya. Jadi tidak semata hanya desain grafis yang untuk iklan gitu ya. Tapi ini udah termasuk ngedesain interior, desain produknya juga. Yang kita sering pikirkan kan desain grafis ini hanya untuk iklannya. Bahkan juga termasuk jasa pengepakan.
Berikutnya, subsektor industri berbasis kreativitas. Yang keenam adalah fashion. Fashion ya, sudah di-Indonesiakan ini. Ini kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, alas kaki, aksesoris, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fashion, serta distribusi produk fashion. Jadi yang disebut fashion tidak semata hanya baju ya, dia juga termasuk diantaranya alas kaki, mungkin juga termasuk penutup kepala yang dikenakan dari mulai rambut sampai ujung kaki, itu dimasuknya industri fashion. Ini masuk subkategori industri berbasis kreativitas. Dari mulai perancang mode, ya, mode pakaian, kemudian mode aksesoris, ya, cincin, gelang, bros, ya, anting, itu sudah termasuk fashion. Dan ini masuk dalam subkategori industri berbasis kreativitas. Selanjutnya ada yang disebut video, film, dan fotografi. Ini juga masuk salah satu subkategori industri yang berbasis kreativitas. Jadi segala kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, juga mendistribusikannya ya. Rekaman video, mendistribusikan film, mendistribusikan stok foto misalnya, itu termasuk dalam industri kreatif. Dan bukan hanya fotografernya, bukan hanya sutradaranya. Yang masuk industri ini adalah juga termasuk manajemen produksinya, penulis skripnya, tata sinematografinya, tata artistiknya, ada tata suara, ada tata cahaya, banyak sekali ya. Di manajemen produksi film itu cukup banyak. Ada penyunting gambar, kemudian ada animasinya ya, animasi untuk filmnya ya. Ini termasuk dalam kategori industri kreatif juga. Selanjutnya ada yang disebut permainan interaktif. Ini yang sekarang lagi booming ya, games ya. Tetapi mungkin kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Nah, subsektor permainan interaktif ini bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata, tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. Jadi sekarang game sebagian besar memang itu untuk hiburan ya. Bahkan ada yang canduan. Jadi tidak hanya hiburan, mencandu. Dia kalau tidak main game sehari itu sudah nagih ya. Seperti narkoba ya. Di bawah narkoba sedikit kali ya. Sampai bahkan ada yang butuh penanganan khusus psikologi. Penanganan psikolog untuk menghilangkan ketergantungan orang pada games, terutama anak-anak kecil. Nah, ini subsektor permainan interaktif ini didorongnya tentu bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran ya. Sekarang sudah banyak alat game-game yang berkaitan dengan pembelajaran, berhitung misalnya, membaca ya, terutama untuk anak-anak. Nah, ini juga game ini cukup potensial ya. Yang tadi sebagai industri ini penantang baru mungkin di dunia industri, dan saat ini juga didukung oleh pemerintah. Tetapi memang saat ini sebagian besar game-game yang kita nikmati ini berhasil dari luar. Makanya pemerintah sedang mendorong bagaimana Indonesia juga bisa membuat pusat-pusat pembuatan game ini. Dan yang penting untuk bisa membuat industri game ini maju di Indonesia, perlu ada social network. Kita perlu ada komunitas-komunitas khusus ya, yang biar para pembuat game ini bisa saling bertukar ilmu dan bisa juga saling memasarkan ya. Ide-ide kreatifnya bisa diuji pada komunitas tersebut. Tanpa adanya social network cukup susah ya untuk bisa mengalahkan negara-negara penghasil game ya di dunia. Kita setidaknya bisa menjadi pemain di dalam negeri ya, pemain di negeri sendiri. Selanjutnya, subsektor industri berbasis kreativitas yang ke-9 adalah musik. Musik ini dari apa saja ya, tidak hanya penyanyi dan pemain alat musik. Yang masuk industri musik itu mulai dari kreasi ya, pencipta lagunya, kemudian pertunjukannya, kemudian ada yang mereproduksinya, ada yang mendistribusikannya, kemudian ada studio perekam suaranya. Ini masuk dalam satu industri musik. Selanjutnya, subsektor industri berbasis kreativitas yang ke-10 adalah seni pertunjukan. Ini adalah seni pertunjukan ini kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan ya. Misalnya itu pertunjukan balet ya, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, pertunjukan musik tradisional, musik teater, opera, termasuk tur musik ya. Nah, ini seni pertunjukan ini juga
mencakup industri desain dan pembuatan busana pertunjukan, ya, tata panggung, tata pencahayaan. Ini cukup menyedot banyak tenaga kerja. Nah, yang ada dalam background presentasi ini adalah sebuah gedung opera ya di Philadelphia ya. Dia ada pertunjukan opera, penontonnya bisa bertingkat-tingkat ini ya. Gedung opera ya namanya juga. Sudah menjadi pertunjukan rutin di sana. Dan di balik pertunjukan ini tidak hanya pemain operanya, di sana juga ada penata cahayanya, penata panggungnya, make up artisnya, pembuat busananya. Jadi ketika pementasan ini berlangsung, yang kita lihat hanya pemain operanya saja, padahal di belakang itu sangat banyak sekali orang yang terlibat. Selanjutnya adalah subsektor industri berbasis kreativitas, yang ke-11 adalah penerbitan dan percetakan. Sebagian besar ya kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku. Ada jurnal, ada koran ya, yang sekarang sesudah era digital ini sudah banyak yang tutup ya. Ada majalah juga sudah banyak yang tutup, tabloid, konten digital, serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Termasuk industri pers itu masuk dalam industri kreatif. Jurnalistik itu termasuk dalam industri kreatif. Penerbitan foto-foto ya, ada grafir ya. Kalau Anda pernah lihat undangan pernikahan, mungkin Anda pernah punya pengalaman menemukan undangan, tapi itu huruf nama pengantinnya itu mengkilap. Itu bukan karena hasil cetakan, itu hasil dari yang disebutnya dipoli ya. Jadi ada di press, mesin press, yang membuat huruf itu warnanya itu seperti puhan, seperti logam. Itu juga termasuk dalam industri penerbitan, industri percetakan. Dulu ada namanya kartu pos ya. Mungkin masih ada yang memproduksi, tapi sepertinya sudah sangat jarang orang yang mengirim kartu pos ya. Kartu pos itu biasanya kalau orang pergian ke luar negeri, kemudian dia datang ke tempat souvenir, dari sana itu, dari tempat wisatanya itu, dia akan mengirim kartu pos sebagai kenang-kenangan kepada temannya, kepada sahabatnya di tempat yang jauh. Ada poster, kalau poster sampai sekarang masih ada. Ada reproduksi, ada percetakan lukisan. Lukisan sekarang bisa dicetak ulang ya, termasuk rekaman mikrofilm yang sekarang kelihatannya sudah sangat jarang. Sebagai bagian dari industri kreatif, kerja-kerja penerbit sebagian besar bertumbuh pada kreativitas. Mulai ngedesainnya, cetakan itu kan yang utamanya juga mendesain ya, memilih warna ya, menulis naskah. Itu membutuhkan kreativitas. Kalau buku, percetakan buku, perlu penulis naskah, kemudian pengemasan juga. Jadi naskahnya ada, cuma ini perlu dikemas sehingga enak dibacanya. Itu juga butuh kreativitas editor. Kemudian desainer ya, di setiap ada percetakan itu, yang layoutnya itu juga perlu tenaga yang kreatif. Nah, uniknya produk buku ini tidak bisa disamakan dengan produk konsumtif atau produk massal. Karena setiap judul buku yang diterbitkan memiliki nomor identifikasi, atau yang kita lebih familiar disebutnya ISBN ya. Jadi ini unik, penerbitan ini cukup unik. Selanjutnya, subsektor industri berbasis kreativitas yang ke-12 adalah televisi dan radio. Ini juga termasuk kegiatan kreatif ya, industri kreatif masuknya. Di mana kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, dari mulai produksi ya, pengemasan acara televisi, apa itu mau ada games, ada quiz, reality show, infotainment, dan lainnya. Itu butuh kerja-kerja kreatif. Kemudian juga di dalam industri televisi ini ada yang disebut dengan orang-orang yang di luar yang kita tonton, tapi tanpa dia kita nggak bisa nonton. Itu ada transmisi konten. Kemudian ada orang-orang yang bekerja di stasiun relay, jadi pemancar ya. Jadi kalau kita nggak ada orang-orang ini, ya siaran radio dan siaran televisi tidak akan sampai ke rumah kita. Yang kita lihat kan TV itu ya hanya sinetronnya, mungkin beritanya. Padahal di dalam industri televisi ini juga di belakangnya ada banyak bergerak orang-orang yang bekerja untuk siaran itu sampai ke televisi dan radio kita di rumah. Dan orang-orang itu sebagian besar tidak kelihatan, tetapi memegang peranan penting ya. Selain itu, subsektor industri berbasis kreativitas yang ke-13 adalah layanan komputer dan peranti lunak. Nah, ini juga termasuk kegiatan kreatif ya, membuat aplikasi-aplikasi gitu ya,
pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer, ngolah data, pengembangan database, integrasi sistem. Jadi komputer itu tidak hanya buat ngetik Microsoft Word ya, atau buat nonton YouTube ya. Ini banyak sekali. Ada desain prasarana peranti lunak, peranti keras, termasuk juga ada orang-orang yang berkegiatan pada perawatan. Kalau komputernya rusak ya datang ke sana. Kalau komputernya kurang cepat bisa meminta perawatan di sana. Kalau di sebuah kantor, kita juga butuh komputer yang berjaringan. Nah, ini tenaga-tenaga ini masuk dalam industri layanan komputer dan peranti lunak. Dan yang lebih besarnya, tentu saja para pembuat software ya, aplikasi maupun hardware-nya ya. Ini masuk dalam industri layanan komputer dan peranti lunak. Berikutnya, subsektor industri berbasis kreativitas yang ke-14 adalah riset dan pengembangan. Kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi untuk perbaikan produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru. Jadi riset dan pengembangan ini masuk dalam subsektor industri berbasis kreativitas. Karena dia bekerja secara kreatif menggunakan pengetahuan, pemikiran agar bisa menghasilkan produk baru. Produknya mungkin masuk dalam kategori produk massal, produk pabrik yang tidak masuk kategori kreativitas, yang tidak termasuk dalam kategori industri kreatif. Tetapi biasanya di belakang perusahaan-perusahaan, industri-industri itu ada bidang khusus, manajer khusus, direktur khusus yang menangani riset dan pengembangan. Nah, mereka ini masuk dalam subsektor industri yang berbasis kreativitas. Dia dituntut untuk terus melakukan inovasi yang kemudian dia dibayar agar menawarkan penemuan-penemuan baru, teknologi baru agar produk yang dihasilkan perusahaan yang menggaji dia bisa menghasilkan produk baru. Atau bisa jadi bukan produknya masih tetap sama tapi prosesnya yang baru biar lebih cepat ya. Misalnya memproduksi benda lebih cepat. Material baru artinya dengan material yang baru produknya jauh kualitasnya lebih baik. Atau menggunakan alat baru untuk mencapai efisiensi, dia menemukan metode baru dengan teknologi baru. Jadi ini riset dan pengembangan ini masuk dalam satu industri kreatif juga. Dan yang subsektor industri berbasis kreativitas yang terakhir adalah kuliner. Kuliner masuk dalam subsektor industri yang berbasis kreativitas. Karena tentu saja kuliner ini banyak sekali produk-produk kuliner yang dibuat tidak secara massal, yang dibuat oleh tangan-tangan terampil. Jadi produk kuliner ini banyak juga yang tidak bisa dikategorikan sebagai produk massal. Karena setiap makanan yang dibikin itu perlu kemampuan yang berbeda, perlu juru masak yang berbeda. Biasanya memang di satu restoran ada kepala koki yang bisa memasak banyak makanan ya, banyak jenis kuliner. Tetapi ada juga juru masak khusus yang dia terkenal karena bisa membuat masakan tertentu paling enak di dunia. Nah, ini masuk dalam industri kreatif juga. Nah, yang sudah masuk ke produk massal adalah produk olahan ya, yang biasanya dalam kemasan ya, yang kita sering lihat iklannya di TV. Itu juga kuliner, tapi itu sudah kategorinya industri, sudah masuk kategori produksi massal yang dibuat dengan mesin ya, pabrik ya, yang standar, rasanya standar. Nah, yang dimaksud kuliner di sini nih adalah produk-produk makanan yang dibuat secara produk yang dimasak menggunakan keterampilan tangan. Dan di Indonesia kuliner ini banyak yang bilang cukup beragam. Dari Sabang sampai Merauke itu memiliki ragam kuliner yang begitu istimewa dibandingkan negara-negara lain ya. Sehingga industri kuliner ini digadang-gadang oleh pemerintah akan juga termasuk yang diprioritaskan ya, masuk dalam sektor industri kreatif. Demikian materi kuliah kali ini, dicukupkan. Sekian. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Nanti kita bisa Anda kembangkan sendiri dengan mencari referensi-referensi lainnya ya. Dan masih banyak referensi-referensi yang masih kita butuhkan. Akhirnya, terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan ya. Mungkin juga kurang jelas dalam menyampaikan materi ini. Dan diakhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.